Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan Riyadhah jilid 2. Terakhir kita mempraktekkan halaman berapa? 12 ya. Baik. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 13. Mengingatkan kemarin kita menjelaskan tentang macam-macam gunnah yang dipanjangkan ya. Yang kita praktekkan baru satu kondisi saja, yaitu nun tasydid dan mim bertasydid. Nah, selanjutnya kita masuk ke gunnah yang kedua. Maka arahnya dibaca. Tadribat. At-tadribatu 'ala al-idghami bi gunnatin. Latihan idgham bi gunnah. Baik, latihan idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yuminu. Ya, waw, mim, nun. Ya, mungkin kita pernah membahas di pembahasan nun sakinah wa tanwin ya. Kita sudah pernah bahas nun sakinah dan tanwin itu ada 4, ada idhar, ada idgham, kemudian ada iqlab, dan yang terakhir ada ikhfa. Baik. Nah, adapun yang dibaca gunnah di antara keempat hukum tersebut, di antaranya adalah yang pertama idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu ketika nun sukun tanwin menghadapi huruf yuminu. Nah, dihafalkan ya kaidahnya, nun sukun tanwin menghadapi huruf yuminu. Baik. Maka dibaca kaidahnya di bawah ada. Berkata Imam Ibnu Al-Jazari, wa adghiman bi gunnatin fi yuminu illa bi kilmatin kadunya anwanu. Baik. Nah, di sini dikatakan menurut Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, di antara kaidah bahwa ketika ada nun sukun tanwin bertemu dengan yuminu dibaca gunnah. Nah, ini dari perkataan Al-Imam Ibnu Al-Jazari, wa adghiman, dan idghamkan bi gunnatin disertai dengan gunnah fi yuminu, yaitu ketika menghadapi huruf yuminu, ya, waw, mim, dan nun. Illa bi kilmatin, kecuali jika dalam keadaan satu kata. Berarti syarat idgham bi gunnah itu harus terdiri dari dua kata ya, itu syaratnya. Kalau nanti bertemu antara nun bertemu dengan huruf-huruf yuminu atau yanmu dalam satu kata, maka tidak dibaca idgham, tetap diidharkan. Nah, contoh apa? Nah, di bawah ada, maka baca dulu. Adapun jika huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, waw, mim, dan nun dalam satu kata, maka tidak terjadi idgham sebagaimana dalam contoh berikut: ad-dunya bunyanun sinwanin qinwanun. Baik. Jadi ada di Al-Qur'an ada 4 lafaz ya. 4 lafaz menyebar nanti 4 lafaz tersebut, tapi yang paling banyak ad-dunya. Paling banyak ad-dunya. Lafaz ad-dunya di sana ada nun sukun bertemu dengan ya, tapi tidak terjadi idgham. Kenapa? Satu kata. Bunyan juga sama, tidak terjadi idgham. Kenapa? Karena satu kata. Sinwan, nun sukun bertemu waw, tidak terjadi idgham karena satu kata. Qinwan juga sama, nun bertemu dengan waw. Nah, ini nama hukumnya adalah idhar mutlak. Namanya apa? Idhar mutlak. Jadi harus mutlak diidharkan. Ya, seperti itu. Nah, alasannya kenapa? Karena dalam keadaan satu kata, dan di dalam bahasa Arab itu susah ya, sulit diidghamkan ketika ada nun bertemu dengan huruf ya atau waw dalam keadaan satu kata ya, seperti itu. Baik. Nah, kita langsung praktek saja. Ya, langsung kita praktekkan. Yang pertama ayyakhsifa, ana bacakan, antum ikuti. Ayyakhsifa, silakan. Ayyakhsifa. Baik, mana di sini idgham bi gunnahnya yang mana? Ayya. Nah, kenapa idgham bi gunnah?
Nun bertemu dengan Ya. ya. Taib. Kemudian Aisyah ayyabkun. Isya'ayyabakun. Ini apa? Mana idgham bi gunnahnya? Ayya. Alasannya kenapa? Kalau tanwin bertemu dengan ya. Nah, perhatikan di sini tanda idgham. Tanda idgham untuk nun sukun. Nun sukunnya tidak ada tanda sukun di atasnya. Tidak ada tanda sukun, kosong dari sukun. Ya. Bertemu dengan apa? Huruf ya. Kalau huruf ya ini tanpa ada tasydid. Bertemu ya atau waw, ini tulisannya tanpa ada tasydid kalau di mushaf Timur Tengah. Ya. Ketika menghadapi huruf mim, nun, baru ada tasydid. Menghadapi huruf nun ada tasydid. Bisa antum lihat ya. Ayyakhsifa, Aisyah ayyabkun. Ini tidak ada tasydid, biduni tasydid. Gitu. Tulisannya seperti ini. Baik. Adapun tanwin yang ada di dalam idgham. Lihat, perhatikan tanda tanwinnya. Kita akan mengenal tanwin. Tanwinnya miring ya. Gitu. Tanwinnya miring, tidak sejajar. Itu tanda bahwa huruf tersebut ya diidghamkan atau ikhfa. Lihat, perhatikan. Miring. Ya, miring. Tidak sejajar. Baik. Ini tanda tanwin idgham. Kasrohtain gimana? Sama. Kasrohtain, fatatain seperti ini, cuma beda letaknya saja. Dhammahtain, dhammahtainnya bentuknya untuk idgham seperti ini. Gitu. Idgham dhammahtain seperti ini. Bisa antum lihat di sini ada tidak? Tidak. Ifkum mubin. Kalau idhar, tanda tanwinnya kalau fathatain dan kasrotain seperti ini sejajar. Kalau idhar itu sejajar. Lihat. Ya, sejajar. Kalau untuk dhammahtainnya tanda tanwin seperti ini. Gitu. Jadi beda. Nanti di dalam mushaf itu para ulama sudah membedakan antara idhar dan selain idhar. Idhar selain idhar. Kalau idhar seperti ini, selain idhar, apa selain idhar itu? Idgham atau ikhfa seperti ini. Gitu ya. Selain apa tadi? Selain idhar. Adapun iqlab nanti ada mim. Kalau iqlab tanda bacanya ada mim. Ya, dhammah ada mim. Ini perihal tanda baca tanwin penulisan di Al-Qur'an, biar kita tahu ya, biar kita tahu. Untuk idhar seperti ini. Kenapa ini waw, ini nun dibalik? Ini waw, ini nun, tanwin. Berasal dari kata tanwin. Ini wawnya dua. Ini tanda kalau ada waw seperti ini antara idgham dan ikhfa. Kalau ada tanda tanwin seperti ini berarti idhar. Gampang ya, kalau di mushaf Timur Tengah itu sudah dibedakan agar kita nanti bisa membedakan antara idhar dan selain idhar. Baik. Kemudian ketika membaca idgham bi gunnah, ya, cara membacanya ini ada perbedaan dengan gunnah pada umumnya. Kalau gunnah yang nun tasydid dan mim tasydid itu sempurna lewat hidung. Coba. Coba bareng-bareng. Kemudian mim juga sama. Summa. Termasuk kalau ada nun sukun, tanwin menghadapi mim dan nun tasydid sama. Sempurna lewat hidung. Adapun yang nun sukun bertemu dengan waw dan ya, ini ada perbedaan, maka penulisannya dibedakan. Baik, namanya ini idghamnya idgham naqis, namanya idgham apa? Naqis. Makanya tidak ada tanda tasydid. Adapun cara membacanya, ya nanti misalkan
Nah, ini mulut kita misalkan. Nah, cara membacanya itu suara dibagi dua. Ada yang melalui rongga hidung ngalir dan melalui mulut. Berbeda dengan mim. Coba kita ulang lagi sekali lagi mim. Sum. Coba. Sum. Tahan ditutup hidungnya suma langsung terhenti suaranya gak ada. Coba. Sum. Sum. Ah langsung ya lamun aya nu suaran kene jagoan tah gitu. Ah termasuk nun. In langsung. Ya. Termasuk kalau nun sukun bertemu mim. Mim langsung. Min ni'mah langsung tertutup karena memang sempurna lewat hidung. Nah, adapun ketika nun bertemu ya dan waw, nah suaranya dibagi dua. Ketika antum tutup hidung, tetap ada suara yang mengalir lewat mulut. Contoh misalkan ayya, coba. Ayya. Coba tutup hidung. Coba. Nah, jadi tetap mengalir lewat mulut. Nah, ini ada perbedaan cara menggunakannya. Terbagi dua sih suara. Ada yang lewat mulut, ada yang lewat hidung. Cuma hati-hati nanti jangan sampai dominan di mulut sehingga tidak masuk hidung. Nah, ini biasanya kekeliruan ya. Contoh ayya, coba. Ayya. Nah, itu nggak masuk hidung, keliru. Miwa, coba. Miwa. Nah, itu juga keliru. Miu. Nggak masuk hidung, harus masuk hidung. Coba. Miu, miu, coba. Miu. Ai, coba. Ai. Nah, harus masuk hidung dan mulut juga ngalir. Nah, itu namanya idgham bi gunnah yang menghadapi ya dan huruf waw. Ada perbedaan sedikit ya, tapi sama intinya ada gunnah ya, poin intinya ada gunnah. Baik, sebagaimana yang tadi kita praktekkan. Min nisaikum, silakan. Min nisaikum Ayyamin nahisat. ayyamin nahisat. Afamau, langsung monyong ke waw. Afamau wa'adna. Afaman wa'adna Nakum ma'akum. nakum ma'akum Ifkum mubin. ifkum mubin An natomisa an nagmisa syai'an nukra. syai'an nukra Wa man ma'iya wa man ma'iya di baladin mayyit. di baladin mayyit Man yaqulu man yaqulu khawdi yal'abun khawdi yal'abun min waraikum. min waraikum Waladun wa warisahu. waladun wa warisahu. Baik, nah ini namanya latihan idgham bigun. Nah, idgham ada dua nanti, ada yang bila gunnah nun sukun tanwin menghadapi lam dan ro. Cuma di sini tidak dibahas karena di sini kita fokusnya ke gunnah saja. Ya. Baik. Coba kita cari di halaman 21. Ya, ada gak idgham bi gunnahnya? Lihat. Halaman 21. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Ada gak idgham bi gunnah di sana? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Ada idgham bi gunnah? Ada. Mana idgham bi gunnahnya? Nadhirun wa bashir. Ah, kenapa?
Tanwin ketemu waw. Tanwin bertemu waw. Ya, tanwin ayah aja. Beda halaman? Halaman berapa ada? 21. Ini cetakan awal sih. Oh, cetakan awalnya. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ada idgham bi gunnah? Hah? Tidak ada ya. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Ada idgham bi gunnah? Kotak berikutnya afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Terus min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun azim. Ada tidak? Ada. Mana? Hah? Min wara. Kenapa idgham bi gunnah? Dan nun ketemu waw. Kemudian mana lagi? Syai'an wala. Kenapa syai'an wala? Tanwin ketemu waw. Tanwin bertemu dengan waw. Kotak berikutnya fa'aradu sampai akhir. Ada idgham bi gunnah? Ada. Yang mana? Wa asliu wa syai'im. Nah, itu idgham bi gunnah. Wa innakasu sampai akhir. Ada idgham bi gunnah tidak? Mana itu di awal idgham bi gunnah? Innakasu. Wa innakasu. Nah, jadi terus dilatih sampai kita nanti terbiasa dan tahu itu namanya idgham bi gunnah. Karena belajar ahkam itu harus tahu rumusannya, harus tahu teorinya. Ya. Harus tahu teori. Jadi dihafalkan nun sukun tanwin bertemu huruf apa? Minu. Namanya apa? Idgham bi gunnah. Baik. Langsung praktek mangga. Tiga anak nih. Satu baris, satu orang, satu baris silakan. Ayyakhsifa Isya'an yabkuna. Terus. Min nisaikum afaman wa'adnahu qiyaman wa qu'uda nakum ma'akum ifkum mubinun. Baik, lanjut. An-natmisa Nautu mantul to tebal. Nautu misa. An-natmisa syai'an nukra Roknya panjang, Pak. Nukra. syai'an nukra wa man ma'iya Terus. li baladim mayyit man yaqulu khawdi yal'abuna min waraikum Baik. waladu wa warithahu Baik. Lanjut berikutnya. ayyakhsif Ayyakhsif ya. Lanjut. Isya'an yabkun Terus. min nisaikum ayyamin nahisat Baik. man yaqul khawdi yal'abun min waraikum wa waladu
ولد وورثه Baik, lanjut. أن يخسف عشاء يبكون من نسائكم أيام نحسات أيام نحسات أيام نحسات أفمن وعدناه قياما وقعودا نكن معكم إفك مبين. Baik, lanjut. أفمن وعدناه قياما وقعودا Panjang. Qiyaman wa qu'uda. قياما وقعودا Terus. نكن معكم إفك مبين أن نطمس Mantul. An natomisa. أن نطمس Terus. شيئا نكرا ومن معي لبلد ميت. Baik, lanjut Pak. Anatomisa Say'an nukro Ra syai'an nukra. Say'an nukro Terus. Wa man ma'iya Wa man ma'iya. Wa man ma'iya Libaladim mayit May yakulu Tahan. May yakulu Terus. Haudi Ho bukan ha. Haudi al-abun Terus. Miwaroikum Terus. Waladu wa warisatu Waladu wa warisahu. Waladu wa warisahu Terus, lanjut. أن يخسف عشاء يبكون من نسائكم أيام نحسات من يقول خوضي يلعبون من ورائكم ولد وورثه. Baik, sudah semuanya ya. Sudah kita baca. Nah, itu latihan apa namanya? Idgham bigunnah. Kemudian berikutnya kita masuk ke gunnah berikutnya. Al-iqlab au al-qalb. Iqlab atau al-qalbu. Boleh dibaca iqlab, boleh disebut juga al-qalbu. Ya. Apa itu iqlab? Ya, iqlab itu secara definisi maka dibaca Pak Farudi at-tadribatu 'alal iqlab. At-tadribatu 'alal iqlab. Ya, terjemahnya. Latihan Iqlab. rumusnya apa di bawah? Nun sukun Atau atau tanwin bertemu dengan huruf ba. jadi gampang ya. Iqlab itu ketika ada nun sukun ya. Nah, nun sukunnya nanti ada mimnya di atasnya. Nun sukunnya ada mim. Nah, gitu ya. Ini tanda iqlab. Jadi nun sukun, sukunnya diganti jadi mim. Nun sukun atau apa tanwin. Nah, tanwinnya untuk iqlab ada mim. Nah, seperti itu. Ya, tanwinnya ada mim. Tanwin an-in seperti ini. Kalau tanwin un, nah seperti ini. Kalau tanwin un, nah gitu ya. Nah, tanwin un seperti itu.
Jadi tanwin nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba saja, cuma satu huruf. Baik dalam satu kata ataupun dua kata. Nah, ini iklab ini bisa dalam satu kata, bisa dalam dua kata. Ya, terjadi di dalam Al-Qur'an. Contoh yang dua kata, faman baddalahu. Contoh yang satu kata di bawahnya, mumbassa. Mumbassa. Baik. Nah, ini iklab. Nah, bagaimana cara membaca iklab? Ya, maka dibaca syahidnya. Berkata Imam Al-Jazari apa? Berkata Imam Ibnu Al-Jazari, Wal qalbu indal ba bigunnatin. Ya, taib. Jadi cara membaca huruf iklab atau hukum iklab ini, pertama dipastikan harus gunnah. Ah, ini harus gunnah ya. Berarti masuk ke hidung. Apa dalilnya? Nah, tadi berkata Imam Ibnu Jazari, wal qalbu, adapun iklab, qalbu itu iklab, indal ba, itu ketika nun sukun tanwin bertemu dengan ba, bi gunnatin, disertai dengan gunnah. Berarti harus dipastikan nanti ketika ada huruf nun sukun bertemu dengan ba, misalkan ambi, misalkan ya, maka digunakan, coba barang-barang ambi, coba ambi, pastikan gunnah masuk hidung. Ambi, sekali lagi ambi. Baik. Kemudian yang kedua, cara membaca iklab itu gunnahnya lama ya, gunnahnya dilamakan. Ya, selain gunnah juga dilamakan. Yang kedua, itu harus dibaca nanti rapat. Bibirnya rapat. Bibirnya rapat. Namanya bahasa istilahnya itbaq. Itbaq. Ya, bibirnya rapat. Ketika menggunakan bibirnya dirapatkan. Ambi, silahkan ulang. Ambi. Atau min ba'di, jadi mim ba'di. Baik. Kemudian berikutnya iklab ini merubah nun menjadi huruf mim. Harus dirubah. Rubah nun ya, nun sukun menjadi apa? Menjadi mim. Nah, contoh tadi anbi, nunnya diganti, dihilangkan, nah jadi huruf mim, ambi. Ya, contoh yang lain, faman baddalahu. Contoh ada di bawah contohnya, faman baddalahu. Asalnya faman, dibaca jadi famam. Famam baddalahu. Famam baddalahu. Jadi nunnya diganti jadi mim. Nah, gitu ya. Itu cara membaca iklab atau qalb. Makanya qalb itu apa? Bahasa istilah bahasanya apa? Al-qalb itu tahwil. Bahasa yang lainnya tahwil, merubah. Al-qalb huwa at-tahwil, al-iklab huwa at-tahwil. Tahwilu syai'an wajhihi, itu merubah sesuatu kepada bentuk yang lain. Itu yang dinamakan dengan iklab. Nah, antum bisa lihat definisinya di bawah. Ya, definisi lengkapnya berdasarkan perkataan Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Maka dibaca. Berikutnya dibaca. Akhir. Berkata Imam Ibnu Jazari, definisi iklab ya. Berkata Imam Ibnu Al-Jazari, wal qalbu indal ba. Saya lihat nu bawahna. Berkata Imam Ibnu Al-Jazari tentang makna iklab. Baik. Ibdaluhuma inda liqaihima
al-ba'i miman khalisatan ta'widhan sahihan la yabqa lin nuni wat tanwini atharun. Iya, terjemahkan. Mengganti huruf nun sukun dan tanwin ketika bertemu huruf ba menjadi huruf mim yang murni dengan pergantian yang tepat. Tidak tersisa sedikit pun pengaruh huruf nun dan tanwin. Nah, perhatikan di sini ya, dari definisi ini menjadi dasar bahwa membaca iklab itu diitbakan, dirapatkan dua bibir. Apa dasarnya dilihat di definisi? Antum bisa nanti garis bawah ya. Ibdaluhuma, mengganti huma itu ke nun sukun atau tanwin dua. Mengganti nun sukun atau tanwin inda liqaihimal ba, ketika bertemu dengan ba. Diganti jadi apa? Miman khalisatan. Nah, di sini ada lafaz miman khalisatan, garis bawahi. Apa? Mim yang murni. Nah, jadi si nunnya itu dihilangkan, berubah menjadi mim yang murni. Dan ketika kita membaca mim yang murni, itu rapat dua bibirnya. Nah, gitu ya. Coba mim. Nah, itu kan mim, rapat dua bibir. Nah, seperti itu ya. Ta'widhan sahihan, dengan pergantian yang tepat. La yabqa lin nun wa tanwin asar. Jadi tidak tersisa efek nun dan tanwin sedikit pun. Tidak ada bunyi nun. Ya, tidak ada bunyi nun. Jadi berganti si nunnya itu menjadi huruf mim, sempurna. Murni, mim yang murni. Mim yang murni ya harus dirapatkan. Nah, dari sini kata para ulama, dari definisi tersebut, maka ya ini menunjukkan membaca iklab itu harus diitbakan, dirapatkan dua bibir berdasarkan definisi ini. Miman khalisatan. Secara praktek dipraktekkan dari sejak zaman dulu sampai sekarang, ada bacaan itbak. Dari segi teori juga hujahnya sudah jelas ada. Ya, nanti bahkan diperjelas lagi di halaman 18 ya, nanti ketika mim bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Nah, nanti di situ hujahnya ditambah lagi. Baik. Nah, intinya cara membaca iklab itu pertama apa? Gunnah. Kedua bibirnya rapat, itbak. Yang ketiga apa? Merubah nun menjadi huruf mim. Ya, merubah nun menjadi huruf mim. Kita praktekkan contoh iklab di halaman 14. Tapi intinya sama-sama gunnah. Panjangnya sama dengan yang lain. Panjang gunnahnya sama. Faman baddalahu, silakan. Faman baddalahu qa'iman bil qist. Qa'iman bil qist. Min baqliha. Mana iklabnya? Mim, min, ba. Nun sukun bertemu dengan ba. Kiramim bararah. Kiramim bararah. Mumbassa. Mumbassa. Ambihum. Ambihum. Bidhanbihim. Bidhanbihim. Awanum baina. Awanum baina. Man biyadih. Man biyadih. Fusukum bikum. Fusukum bikum. Amburik. Amburik. Sultanim bal. Sultanim bal. Mim baqliha. Mim baqliha. Tapi gampang ya, iklab. Insyaallah gampang. Lanjut praktek langsung 2 baris saja. Awanum baina.
من بيده فسوق بكم خالق بشرا مكان بعيد أم بورك سلطان بل من بقلها. Baik, lanjut. فمن بدله قائما بالقسط من بقلها كرام بررة منبثا قدم بعد أنبئهم بذنبهم. Ya, lanjut berikutnya. عوان بين من بيده فسوق بكم خالق بشرا مكان بعيد أم بورك سلطان بل من بقلها. Baik, lanjut. قائما بالقسط من بقلها كرام بررة منبثا قدم بعد أنبئهم بذنبهم. Ya, lanjut. من بيده فسوق بكم خالق بشرا مكان بعيد أم بورك سلطان بل من بقلها. Ya, lanjut. Faman baddalah qaiman bil kisti mim baqoliha kiramim baroroh mumbasa qadamum ba'd ambihum Azam bukan za, bukan zai, za. Anas zai, za. bizambihim. Ya, lanjut berikutnya. من بيده فسوق بكم خالق بشرا مكان بعيد أم بورك سلطان بل من بقلها. Baik. Nah itu ya. Kita cukupkan dulu sampai situ. Jadi pelajaran hari ini tentang gunnah, yaitu idgham bigunnah dengan iklab. Nah, kedua-duanya digunnahkan, dimasukkan ke hidung, ya seperti itu. Nah, adapun yang sudah kita pelajari 3 gunnah, tersisa berapa? 5 lagi ya, 5 lagi. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Ada soal, pertanyaan, silakan kalau ada. Kalau tidak ada kita tutup. So, kalau perbedaan baca itbaq dan hurjah ya, itu ada sejak kapan? Sejak kapan? Allahu alam. Diterangkan lagi. Kan yang pasti kedua-duanya ada hujahnya. Ya. Jadi yang furjah tetap mereka juga berpendapat bahwa bacanya dari Nabi. Ya, seperti itu. Jadi dipraktekkan. Ya. Yang itbaq juga sama. Nah, cuma juga
nanti ya ada khilaf pertentangan, yang itbaq membantah yang furjah juga membantah yang itbaq. Nah gitu ya. Nah, nanti ada kitab khusus tentang itbaq dan furjah. Itu lebih lama lagi. Nanti mungkin kita bahas lebih detail lagi di pembahasan Ikhfa Syafawi. Yang pasti dua-duanya ada hujjahnya, ya seperti itu. Makanya kita dengar para imam di Masjidil Haram juga ada dua. Kadang ada yang baca furjah, ada yang itbaq, ya seperti itu. Ada yang baca itbaq, ada yang furjah. Di Indonesia juga sama, para imam kadang ada yang baca furjah, juga ada yang baca itbaq. Ala kulli hal perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan, tidak merubah gitu ya. Cuma beda iya nangkul apa? Nempel dan tidak nempelnya saja. Dan tidak nempelnya pun ketika furjah tidak berlebihan furjahnya. Misalkan tidak seperti itu, tapi ba'di. Nah, jadi rapatnya itu dibuka si dua bibirnya itu setebal kertas kata para ulama. Furjah itu. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Baik, seperti itu. Saking tipisnya gitu, saking itu jangan terlalu berlebihan. Begitupun yang itbaq, nanti di sana ada celah kesalahan juga, berlebihan ketika menekan, merapatkan bibirnya berlebihan. Mim ba'di, nah itu berlebihan. Biasa. Mim ba'di. Ya, baik. Ya, syukur. Baik, Bapak. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.